kan saya ngomong. Saya jadi wartawan lah. Iya. Ya. Udah? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Bapak sekalian, hari ini kita berada di rumah Pak Herman. Ada juga Ketua Gapoktan Pak Munadi dalam rangka meninjau silaturahmi ke pengolahan ikan lele. Adapun pengolahan ikan lele ini dihajatkan menjadi salah satu kegiatan yang akan menampung daripada produksi lele ketika banjir. Karena harapannya adalah walaupun nanti produksi lele itu banjir banyak dan harga pakan di samping kita siapkan dari dinas pakan Mandiri, juga kita berharap penambahan keuntungan dari pembudidaya. Artinya dengan adanya pengolahan ini maka ikan produksi budidaya itu tidak jatuh harganya. Nah, satu pihak pengolahan ini akan membantu budidaya agar harga tidak jatuh. Yang kedua, dari proses pengolahan ini nantinya akan memberikan kegiatan tersendiri, keuntungan tersendiri bagi pengolah. Nah, dalam perjalanannya pengolahan ini luar biasa disambut sama masyarakat pasar, di mana pasar sudah ditunggu oleh pasar. Pertama, pasar BUMDes. Ini permintaannya juga banyak sekali dan baru bisa berapa Perman per minggu? Per minggunya bisa 5 kilo. Kita 5 kilo, permintaannya masih banyak, bahkan sampai 50 kilo. Belum lagi lewat online. Online ini pun masih belum bisa dipenuhi. Dan rencananya untuk pemasaran ke online sama ke BUMDes ini akan punya dua merek ya, dua kemasan ya, berbeda. Nah, dari dua potensi pasar yang ada ini membuat kita menjadi lebih tertarik untuk bagaimana pengembangan usaha ini. Dalam perjalanannya masalah bahan baku tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tenaga pengolah sudah terampil. Nah, tinggal sekarang permodalan dan diversifikasi usaha. Bagaimana kita ketahui, pengolahan ikan lele ini di samping menghasilkan abon, juga menghasilkan kepala, ekor, bahan-bahan yang masih bisa dimanfaatkan dengan diolah dengan baik, dengan enak sekali. Di samping itu juga dalam proses pemerasan abon itu ada cairan daripada pemerasan abon tadi. Nah, cairan itu mengandung omega 3 yang sangat bagus untuk anak-anak balita. Nah, ini rencana kita akan kita proses menjadi kilok yang akan dijualkan ke TK, PAUD, dan SD dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah mencerdaskan anak-anak melalui makan ikan, yaitu kilok ikan. Berikutnya lagi, ketika kita memeras dagingnya itu ada tulang. Nah, tulang ini ternyata menurut hasil pengolahan itu juga mengandung kalsium. Kalsium ini juga sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil. Nah, sehingga tertarik kita untuk bagaimana memproses tulang ini menjadi makanan yang disukai oleh ibu hamil. Ini rencananya kita akan bikin juga kerupuk ikan yang kira-kira akan disukai oleh ibu-ibu hamil. Nah, secara ekonomis setiap 10 kilo kita mengolah ikan ini menjadi lele, menjadi abon, itu akan mendapatkan 2 kilo lele, abon lele, yang harganya kurang lebih 250.000 per kilo, jadi 500.000. Sedangkan modalnya adalah lele 10 kilo, harga 20 kilo jadi 200.000 plus bumbu 100.000 menjadi 300.000. Dengan uang 300.000 kita mendapatkan uang 500.000 ditambah hasil sampingan berupa cilok dan kerupuk. Nah, melihat analis usaha seperti ini
maka usaha pengolahan lele sangat menarik. Sehingga kalau kita pertimbangkan, ini sangat layak untuk mendapatkan permodalan. Dan juga tentunya bimbingan dalam hal produksi sehingga kualitasnya berstandar nasional SNI, sehingga bisa kita jual sampai ke luar daerah. Nah, melihat potensi yang luar biasa ini, kita berharap semua kita bisa bersinergi untuk bagaimana ke depan, bagaimana namanya Pondok 2 ini adalah pondok bersatu padu untuk keberhasilan bersama. Sehingga insya Allah kita NTB ini khususnya di pembudidaya ikan lele semakin hari semakin menggembirakan, semakin hari semakin gembira. Untuk hal tersebut kita akan langsung berkomunikasi dengan Ketua Gapoktan. Yang saya tanyakan Pak Munazi sebagai Ketua Gapoktan, kira-kira bahan baku di Pondok 2 ini tidak ada masalah atau ada masalah? Iya, terima kasih sebelumnya. Untuk bahan baku atau bahan dasar dari pembuatan produk olahan dari lele ini sejauh ini masih terjamin dan insya Allah tidak akan susah kita temukan, karena sebagai penghasil atau pencetak lele di Kampung Lele di Kecamatan Lingsar, Desa Batu Kumbung, Lombok Barat ini kita cukup unggul dari produksi lele. Jadi untuk bahan bakunya masih kuat, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Nah, kalau misalnya begini Pak Munazi, kalau kita sudah membeli lele itu ternyata setelah kita periksa lelenya agak kurus, ada kemungkinan kita kerjasama di kolam yang sama supaya tidak ribet. Kita kasih pakan, kita pinjam kolam barang-barang 10 hari supaya lele itu gemuk. Apakah tidak ada masalah atau bisa tidak? Ya, itu bisa Pak, bisa sekali. Untuk kendala misalnya lele yang agak kurus, nanti kita lakukan proses penggemukan di kolam sendiri atau di kolam teman yang nanti kita kerjasama untuk kolamnya atau pakannya, itu bisa Pak untuk proses penggemukan lebih lanjut. Ya, aman. Aman. Kemudian Pak Herman sebagai praktisi pengolah. Nah, Pak Herman sebagai praktisi pengolah, dalam hal apa saja kendala selain permodalan? Tenaga bagaimana Pak Herman? Ya, terima kasih nih. Untuk pengolahan ini yang jelas di samping permodalan yang masih kurang dan peralatan yang masih belum maksimal kami gunakan Karena skala kecil ya? ya, masih skala kecil, sekali lagi karena permodalan. Dan di samping itu banyak yang belum bisa kita maksimalkan olahannya. Oh, sisa-sisa Ya, sisa-sisanya ini, dan ini seperti yang kami bilang tadi, insya Allah bisa kita bikin kerupuk dan bisa kita olah. Ya, karena lele itu setelah kita dagingnya kita bisa olah menjadi abon, kepalanya bisa menjadi gulai, dan kulitnya bisa jadi kerupuk. Dan ini yang belum kita bisa ure jadi jadi bahan makanan, karena kekurangan alat itu tadi juga. Pak Herman harapannya ada pelatihan untuk bagaimana bisa memproduksi dari tulang jadi apa, dari air perasan jadi apa gitu. Ya. Jadi, mudah-mudahan nanti ada kesempatan pelatihan lagi, ada lagi. Nah, kalaupun nanti mungkin pelatihannya lama, mungkin nanti kita cari tempat ya, di mana ada yang sudah maju jalan ya. Kita akan studi banding. Mungkin secara nanti Pak Ketua yang akan mengerjakan bagaimana caranya. Harapan kita semakin ke depan semakin baik. Dan harapan kita juga teman-teman kita yang budidaya di sini produksinya terserap semuanya. Amin. Dan tidak dipermainkan oleh pasar dengan harga yang rendah. Lagi dengan bantuan pakan nanti, insya Allah kami akan semakin bergembira dan semoga harapan kita bersama dapat bersinergi dan menjadi dinas barangkali bersama, dan barangkali nanti dari dinas secara resmi akan berami barangkali mudah bisa. Dan harapan kita bersama tentu sinergi kita bersama menghasilkan kebaikan untuk kita bersama. Insya Allah kita menjadi
insan yang sebagai insan itu yang berguna bagi sesama. Demikian Bapak sekalian wawancara kami dengan Pak Munazi, Ketua Kelompok Pondok 2, dan Pak Herman, Pak Pengolah, yang alhamdulillah sampai hari ini semakin eksis. Dan semoga kita berdoa bersama agar kita bisa dapat tercapai. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.